Saya, Nanang Qasim Yusuf. Mereka manggil saya adalah Nakoy. Saya menulis buku di tahun 2007 berjudul Seven Awareness, 7 kesadaran hati dan jiwa menjadi manusia di atas rata-rata. Pada hari yang baik ini, izinkan saya mengajak Anda semua yang sedang mengalami situasi atau keadaan yang dalam Seven Awareness disebut sebagai sindrom toxic success. Sebuah keadaan yang seringkali di luar yang kita kehendaki. Perasaan yang tidak menentu, terkadang naik dan turun, terkadang optimis, terkadang pesimis, terkadang rajin, terkadang tidak, terkadang khusyuk, terkadang juga bablas, atau sindrom toksik lainnya dalam buku Seven Awareness yang saya tulis, seperti alienasi, merasa asing di antara banyak cinta dan keramaian, merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai, merasa ditinggalkan, merasa dianggap tidak ada, merasa nol, dan sebagainya. Keadaan-keadaan seperti itu yang sekarang ini juga mungkin saja sedang ada di antara kita, bahkan mungkin bisa juga ada terjadi di pikiran, di hati anak-anak muda, anak-anak remaja, ada Gen Z, Gen Alpha, milenial, dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang hebat, pandangan Seven Awareness memberitahu kita, saya dan kita semua, tentang situasi yang kita hadapi bukan hanya hari ini. Sejak kita dilahirkan di muka bumi ini, maka sebenarnya kita sudah tidak nyaman. Alam rahim atau alam kasih sayang yang disebut rahim, alam kasih sayang ibu dan anak itu kemudian berakhir ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, dan siap menghadapi satu estafet ujian, satu keujian lainnya, dan terus sampai kita dewasa pada hari ini. Lalu haruskah kita lari dari keadaan ini? Haruskah kita menyerah dari keadaan ini? Haruskah kita seperti hanya hashtag yang sedang ramai mengenai kabur aja ke luar negeri? Apakah menyelesaikan masalah? Atau sebaliknya menambah masalah? Ada yang memang lari dari masalah. Masalah bagaikan bayang-bayang besar yang mengejar dia. Ada yang bahkan besar karena masalah. Ada yang bahkan tumbuh menjadi kuat karena ditopang oleh masalah. Dalam teori One Minute Awareness, kita lihat hari ini, kita bandingkan beberapa waktu yang kita kenal hari ini. Ketika orang tua kita di kampung-kampung yang anaknya banyak dan dia memakan satu telur didadar dan dimakan oleh 11, 12, 13, bahkan 20 anak. Dan keadaan sulit begitu terasa.
Tapi apa yang dialami, apa yang terjadi kepada mereka, sebagian ada yang meninggal karena keadaan, sebagian bisa hidup dan ternyata menjadi pemenang kehidupan. Berbeda dengan zaman saat ini. Anak-anak yang dilarang jatuh sakit, dilarang bermain dengan teman, dilarang bermain di halaman, dilarang berkulit hitam, dilarang kena matahari, dilarang main pasir, dilarang semua. Bayangkan bagaimana 30 tahun yang akan datang. Bayangkan bagaimana 20 tahun yang akan datang. Ketika anak-anak kemudian menjadi anak yang inklusif, anak yang menutup diri, anak yang senang dengan kamarnya sendiri, anak yang lebih senang tidak berteman dengan orang lain. Pada saat Indonesia emas seperti itu, tetapi mental anak-anak kita adalah anak individual, anak-anak yang menutup diri, anak-anak yang kehilangan empati dan kolaborasi dengan teman-temannya, maka bisa jadi pada saat kita menikmati bonus demografi yang besar, mungkin ada banyak orang yang sukses, dan kebalikannya akan banyak kelompok atau masa yang justru makin tertinggal. Maka PR bangsa ini belum selesai sampai hari ini. PR bangsa ini di mana kita memiliki kabar baik, good news mengenai bonus demografi Indonesia Emas 2045. Tapi kalau kita belum memprepare, kita belum menyiapkan, hari ini anak-anak kita, orang tua begitu tidak peduli tentang empati, tentang solidaritas, tentang bagaimana menjadi orang lain, maka Indonesia juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Indonesia akan dikenal kalau hanya seperti itu sebagai bangsa yang sebagian kecil bisa kaya raya dan sebagian besar semakin tertinggal. Tentu saja ini tidak seperti yang pendiri bangsa kita inginkan. Pendiri bangsa, nenek moyang kita, bahkan para pejuang-pejuang yang rela mati, syahid demi Indonesia yang kita cintai, mereka berharap Indonesia menjadi tempat yang dicintai oleh anak-anak generasi berikutnya. Pertanyaan besarnya adalah kenapa generasi sekarang tidak begitu mencintai negerinya? Dia lebih membandingkan Indonesia dengan Korea, dengan Jepang, dengan mana-mana. Bahkan saya sering dialog dengan keluarga atau orang yang dia kerja di luar negeri dan dia mengatakan enak di sana. Hati-hati, dalam teori yang saya lihat, saya baca, anak-anak sekarang ini, anak-anak yang kelihatannya banyak pilihan, kelihatannya banyak harapan, kelihatannya banyak sekali masa depan, tapi sudah mengalami satu istilah yang namanya the illusion of choice. Sebuah ilusi dari banyaknya pilihan-pilihan. The illusion of choice ini, kalau kemudian dibiarkan, akan membuat anak-anak kita seperti istilahnya adalah strawberry, yang dia kelihatannya menarik tapi ternyata dalamnya rapuh. The illusion of choice, ada yang bilang bahwa saya baru ikut saham langsung kaya raya. Akhirnya orang merasa bahwa saham itu begitu mudah, dan ternyata bohong atau ternyata tidak berhasil. Ada yang ikut bisnis investasi yang langsung mengatakan begitu enak mudah, seolah-olah menjadi choice, ternyata adalah illusion. Semata-mata adalah ilusi-ilusi biasa, teman. Ada yang kemudian
melakukan hal-hal yang disebut flexing. Dia memamerkan kekayaan padahal nggak kaya, kaya bohong-bohongan. Yang dia tampil di medsos dengan mobil orang lain, tampil di medsos dengan motor orang lain demi tujuan pujian. Dan hati-hati, adik-adik saya, anak-anak saya, mereka dihadapkan oleh sebuah choice yang sangat illusion, termasuk ajakan-ajakan enak ke luar negeri, enak tinggal luar negeri dan sebagainya. Bisa jadi kalau kita tidak mengumpulkan data-data yang akurat, itu sebatas the illusion of choice. Bayangkan dalam rumus nyata, dalam rumus bisnis, dalam rumus kemakmuran, kesuksesan, kekayaan, nggak ada yang enak. Nggak ada orang yang, coba lakukanlah wawancara khusus. Anda cari orang yang, kalian cari orang yang dianggap sukses oleh Anda atau oleh kalian, dan tanya detail. Apakah dari awal dia langsung enak? No. Saya pelajari bagaimana Pak Basizal Koto, pengusaha di Padang, yang saya tulis bukunya. Dia bahkan harus sampai nggak sekolah karena kemiskinan. Air matanya pun berhenti karena tidak punya uang. Tiba-tiba ada anak muda bilang dia enak join bisnis langsung dapat miliaran. The illusion of choice, dia mengajak banyak orang masuk kelompok itu dan akhirnya petaka. Coba renungkan teman. Coba Anda tanya yang disebut Pak Khairul Tanjung, apakah langsung enak? Tidak, dia juga mulai dari nol, bahkan harus mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat. Bahkan ketika sudah menjadi orang 10 terkaya pun harus menghadapi situasi yang berat. Pandemi COVID, ketika Transmart juga sepi pengunjung. Tiba-tiba ada orang di platform digital bilang, aku enak jadi bisnis ini, aku join di afiliator ini dengan banyak bla 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 dan sebagainya, mengajak orang dan sebagainya. Ternyata bisa jadi itu semuanya adalah sebatas the illusion of choice, ilusi-ilusi, harapan-harapan yang sebenarnya belum ada, tapi kemudian dia mengharapkan menjadi nyata dan mengajak orang memasuki dunianya dia, teman. Trust me, believe me. Kalau Anda menghadapi masa-masa berat, masa-masa sulit, dan Anda bertahan, kalau Anda lari dan ingin berhenti di satu sesi, satu momen, satu jarak, dan Anda tetap lari, itulah pemenangnya, teman. Tapi kalau Anda badanmu mengatakan stop dan Anda berhenti, disitulah problem kita, teman. Tanyalah kepada pelari yang Anda kenal, ketika dia melewati masa krisis dan berhasil, disitulah konsistensi itu akan muncul, teman. Generasi zaman ini, Gen Z, Gen Alpha, menghindari resiko. Dia nggak mau resiko, karena penuh resiko dia hindari, termasuk resiko menikah. Karena menikah itu banyak resiko, maka nggak mau menikah. Itu dialami oleh Jepang puluhan tahun lalu, dan sekarang Jepang kekurangan penduduknya. Sekolah-sekolah negeri nutup karena nggak ada siswanya, semua orang tua semua. Dihadapi oleh Korea hari ini. Dan kita sebagai keluarga orang tua hari ini, apakah kita tinggal diam? Atau kita ajarkan kembali kepada mereka seperti rumus Seven Wonders bahwa sukses memang harus melewati masa krisis. Seperti pendakian. Kalau Anda suka mendaki bukit atau gunung dan Anda membawa ransel, coba Anda bayangkan, apakah Anda berat atau ringan ketika naik? Jawabannya adalah berat. Berarti
ketika Anda membawa beban semakin berat, jangan-jangan Anda sedang naik ke tempat yang lebih tinggi, teman. Kalau Anda turun dari bukit ke bawah, nggak ada beban, jangan-jangan sebaliknya, Anda sedang turun drastis menuju ke tempat kehancuran yang tak pernah dibayangkan. Renungkanlah ajakan saya hari ini. Wahai anak muda, jangan takut menghadapi resiko. Kalau usiamu sudah pantas menikah, menikahlah. Walaupun waktu kamu menikah masih belum punya tanda petik penghasilan yang pasti, jangan takut. Saya menikah di usia 25 tahun dan tidak ada apapun, tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya motor, tidak punya, yang ada adalah keberanian untuk menghadapi masalah. Karena sudah terbentuk menghadapi masalah, menghadapi tantangan, maka ketika ada tantangan, ya kita hadapi. Tapi kalau kalian nggak terlatih menghadapi masalah, menghadapi tantangan, bahkan melewati ruang-ruang gelap di jalan pun takut. Mengambil pilihan juga takut. Pertanyaannya, kalau itu masih di antara kita masih ada, maka 30 tahun akan datang, 40 tahun akan datang, Indonesia bisa jadi betul bonus demografinya banyak, tapi bisa jadi kita dalam situasi yang tidak pernah terbayangkan. Situasi di mana anak-anak atau pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan takut menghadapi resiko. Maka ingatlah fatwa dari Seven Warners ini. Kalau Anda sedang terburuk di pojok kamar hari ini, Anda sedang tergulai lemas hari ini di kamar, Anda sedang disalahkan oleh puluhan orang karena salah mengambil keputusan, Anda sedang merasa hina di mata Tuhan, Anda sedang tidak ada kekuatan daya upaya apapun untuk bangkit dan melawan, Anda sedang dalam posisi yang penuh dengan ketidakpastian di masa depan, maka hari ini hari terbaik Anda untuk memiliki sebuah keadaan yang disebut quantum jam, lompatan-lompatan yang akan datang. Dengan cara apa? Anda memiliki sebuah rahasia yang di dalam Seven Warners disebutkan sebagai rahasia manusia di atas rata-rata. Pelajari, cari bukunya, gali bukunya, pelajari, dan follow teman-teman yang great, sahabat hebat. Saya percaya, bukan hanya saya, bukan hanya Anda, tapi banyak orang yang gusar melihat fenomena ini. Kalau dari kecil anak kita nggak dilatih menghadapi resiko, menghadapi masalah, menghadapi beban, menghadapi tekanan, menghadapi asahan-asahan dari orang lain, maka anak kita akan terbiasa mendapatkan tepuk tangan dan tepuk tangan dan tepuk tangan. Pada saat dia gagal, dia akan melakukan bunuh diri, bisa jadi. Saya mendukung dan mendorong Anda menjadi manusia-manusia di atas rata-rata, atau istilah Seven Warners adalah transhuman.